Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, saya percaya walaupun semalam kita ada hujan yang kencang dan pagi-pagi masih gerimis dan pagi hari ini kita boleh berada di tempat ini. Saya percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar dari kisah Abraham. Ya, kalau kita tahu bahwa Bapak Abraham ini disebut sebagai bapak orang beriman atau bapak orang percaya. Ya. Bahkan di sana dikatakan bahwa keturunannya Abraham seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Satu berkat, satu keteladanan yang luar biasa. Ya, kita mau sama-sama belajar dari kisah Abraham. Saya percaya ini akan menjadi rema, menjadi firman yang menguatkan setiap kita yang boleh hadir tempat ini ataupun mungkin yang di rumah-rumah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita buka di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Ya, saya akan baca untuk setiap kita. Kejadian 22 ayat 1 sampai 14, mungkin di screen di belakang boleh ditampilkan ayat 1 sampai 14 nanti ya, saya akan bacakan. Ayat yang pertama, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Kemudian ayat yang kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan mengambil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat selanjutnya, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Baginya anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil peso untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Selanjutnya, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat yang terakhir,
Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbahagialah setiap kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan dan terlebih boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, Ishak adalah anak yang didapati Abraham pada waktu usia Abraham sudah tua. Dan tentunya Ishak menjadi kebanggaan Abraham, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ishak menjadi satu sukacita Abraham karena di umur yang sudah lanjut usia, dia di umur yang sudah tidak muda lagi, dia mendapatkan Ishak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Ishak merupakan satu jawaban doa dari Abraham yang diberikan Tuhan pada Abraham. Jadi ini menjadi, dia sangat bersuka cita, inilah yang nantinya dia berpikir bahwa Ishak lah yang akan menjadi penerus dari Abraham. Ya, tetapi Bapak Ibu kalau kita membaca di sini, tiba-tiba Tuhan berkata bahwa ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita baca di ayat-ayat di atasnya bahwa Tuhan berjanji bahwa keturunan Abraham akan seperti bintang di langit, pasir di laut. Begitu banyaknya, dia akan menjadi orang yang diberkati, orang luar biasa. Tetapi ketika baru memiliki Ishak, Tuhan mau memintanya, Bapak Ibu. Jadi satu, secara manusia pasti tidak mudah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika dia menghadapi seperti itu, pasti tidak mudah saudaraku. Ya, kalau kita baca di atas-atasnya juga Abraham banyak mengalami situasi-situasi yang luar biasa bersama Tuhan. Pengalaman-pengalaman bersama Tuhan yang sangat luar biasa. Ketika dia berperang melawan bangsa-bangsa yang pada saat itu sedang menghalangi perjalanannya, dia mengalami peperangan dan dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Bahkan ketika Lot, keponakannya ditawan bangsa yang menjadi musuhnya dan dia membela Lot. Orang-orangnya disuruh membela dan dia mengalami kemenangan di sana. Secara materi, secara kekayaan, Abraham adalah orang yang diberkati Tuhan. Kambing dombanya banyak, tanahnya banyak. Dan apa yang dinanti-nantikannya, apa yang dirindukannya, anaknya Ishak sudah lahir bersama-sama dengan dia. Tetapi Bapak Ibu, ini yang sangat luar biasa, saya mencatatnya. Ketika Ishak diminta Tuhan untuk diserahkan, untuk dikorbankan di Gunung Moria, dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita baca di ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya berserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatannya kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat ketika Tuhan meminta untuk Abraham mengorbankan anaknya, dia tidak berpikir panjang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia tidak negosiasi kepada Tuhan.
Pagi-pagi buta dia menyiapkan kudanya. Dia menyiapkan, di sini katakan, pagi-pagi ya bangunlah Abram, yang memasang pelana keledainya. Dia memasang pelana keledainya untuk bersiap-siap untuk melakukan perjalanan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca perikop berikutnya, ingat kisah tentang Sodom dan Gomora, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomora, satu negosiasi yang panjang dilakukan Abram di sana. Tuhan, kalau kau izinkan ada 50 orang benar dalam kota itu, apakah Tuhan akan tetap membinasakan? Tuhan katakan, oh tidak, kalau ada 50, saya tidak akan binasakan. Ada 40 pun saya tidak binasakan. Ada 30, ada 20, bahkan sampai negosiasinya sampai 10. Ada kegiatan untuk negosiasi di sana. Tetapi ketika dia mengalami sendiri, ketika anaknya yang dikasihi, anaknya yang menjadi pewaris penerus generasinya, dan di situ katakan bahwa Tuhan meminta untuk dia dipersembahkan di Gunung Moria untuk menjadi persembahan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya itu berat bagi setiap kita. Mungkin ketika kita mengalami seperti Bapak Abraham, pasti kita akan, waduh, berat. Tapi satu keyakinan iman yang luar biasa Abraham, yang patut kita teladani, dia berjalan, dia naik ke gunung itu. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemudian dan sampai di saat tertentu dia berbicara kepada bujangnya, stop, kamu berhenti di sini saja. Kamu sampai sini saja dan aku akan naik ke gunung itu, aku dan anak ini akan sembahyang ke gunung itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kadangkala dalam hidup kita boleh diizinkan mengalami satu masalah atau persoalan di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara-saudara kita bisa menolong, mungkin anak, istri, suami kita bisa menolong bersama-sama dengan kita, mensupport kita, mendampingi kita. Tetapi kadang kalanya ada waktunya Tuhan izinkan kita boleh dibawa ke gunung Tuhan. Untuk kita sendiri berhadapan dengan Tuhan. Untuk kita mendapatkan satu sekolah kehidupan dengan Tuhan. Seperti yang dialami Abraham dan Ishak, dia mengatakan, stop, kamu berhenti di sini, aku dan anakku akan pergi sembahyang ke gunung itu. Bukan aku, tapi kami akan sembahyang ke gunung, dan tunggulah di tempat ini, kami akan kembali ke tempat ini lagi. Saudara bayangkan, ketika dua orang naik ke gunung, ceritanya bahwa yang satu akan dikorbankan, disembelih, dia pasti ketika turun dari gunung itu, jadinya satu yang turun. Tetapi iman Abraham ini sangat luar biasa. Dia katakan bahwa seperti ini, saudaraku, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Padahal jelas bahwa si Ishak mau dikorbankan di gunung. Tapi satu keyakinan yang luar biasa Abraham bahwa ketika Tuhan menyuruh seperti itu, bahwa pasti Tuhan akan tolong. Ketika Tuhan menyuruh anaknya itu dikorbankan, pasti Tuhan akan membela. Pasti Tuhan akan menghidupkan anaknya lagi. Sehingga ada satu keyakinan, kami akan kembali lagi ke sini. Satu pandangan, satu keyakinan iman yang luar biasa yang dimiliki Bapak Abraham, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita memiliki satu iman keyakinan seperti Bapak Abraham. Yang bisa melihat, Bapak Ibu, saya percaya di dalam perjalanan aja naik ke gunung itu, dia berjalan,
awalnya semangat, wah pasti Tuhan bilang. Awalnya ketika mungkin dia berjalan, mungkin sampai di setengah gunung itu masih semangat. Tapi ketika dia mendekati puncak gunung itu, pasti ada rasa ketakutan. Ada rasa gimana nantinya. Kita baca di ayat yang 16, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu. Kita baca di ayat 6, dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Ishak bisa memikul kayu, saya percaya bahwa di situ mungkin bisa ditafsirkan bahwa Ishak bukan anak kecil lagi. Ishak sudah menjadi anak yang remaja, bertumbuh menjadi anak remaja. Dia sudah bisa memikul kayu, dia sudah bisa berjalan sendiri. Kemudian lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara, iman Abraham sangat luar biasa. Ia percaya Tuhan pasti akan tolong. Tuhan pasti akan menyediakan. Dan kita belajar juga dari Ishak. Ishak mempercayai orang tuanya, dia mempercayai orang tuanya. Ketika dia tanya, kok enggak ada yang mau dikorbankan? Ketika Abraham, Tuhan pasti nanti akan sediakan. Dia mempercayai bapaknya. Dia mempercayai orang tuanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat ketika Ishak mempercayai hidupnya kepada Tuhan, dia mempercaya kepada bapak orang tuanya. Ishak dipakai Tuhan luar biasa, dan akhirnya Ishak akan menjadi orang yang kaya, yang luar biasa dipakai Tuhan. Karena apa? Dia mau tunduk dan taat kepada Tuhan, dan dia mau tunduk taat kepada orang tuanya. Mungkin saat ini orang-orang muda, ketika ada orang tua berbicara, ketika para senior, kakak-kakak menasihati, mari kita teladani Ishak. Dia mempercayakan itu kepada bapaknya, pada seniornya, terlebih kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Ishak bukan anak kecil lagi. Dia sudah menjadi anak yang remaja, yang sudah dewasa, yang sudah bisa berpikir. Tetapi ketika orang tuanya mengatakan bahwa Tuhan pasti sediakan. Ketika Ishak naik di atas gunung, kemudian dilihat di susunnya kayu, api sudah dinyalakan, tiba-tiba dia diikat. Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa Abraham waktu itu adalah umur 100 tahun ketika dia mendapatkan Ishak. 100 tahun, kalau kita melihat bahwa itu sudah kalau di sini 60 kan sudah lansia, mungkin saat itu mungkin sudah tidak kuat lagi. Maksudnya sudah tua juga. Secara ukuran tubuh, kalau anak-anak sekarang, apalagi anak-anak sekarang, anak-anak remaja itu kan sudah tumbuh besar gitu kan. Saya contohkan si Sen, gedenya segitu kan. Ketika ketemu dengan orang yang sudah berumur 100 tahun, saya percaya sudah, kalau berkelahi, kalau adu otot pasti akan dimenangkan oleh anak teenager, anak remaja, ya. Tetapi ketika si Ishak ditali di situ katakan, ya, saut Abraham, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, apa yang
Ayat 8, saut Abraham, Allah yang akan menyediakan domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah dia berjalan di situ. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah, ayat 9 kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak. Saudara bayangkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau anak sekarang mungkin orang tuanya menali gitu, ngapain mah? Mau ngapain gitu kan? Padahal di situ jelas dia tahu bahwa di situ sudah ada api, sudah ada pisau, sudah ada kayu, tapi hewan yang menjadi korbannya tidak ada, dan kemudian dia ditali. Di situ dituliskan ditali, tetapi Ishak tidak meronta di sana. Ini satu teladan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu penyerahan hidup yang total Abraham dan Ishak yang pagi hari ini kita boleh belajar di sana. Bagaimana mereka orang-orang yang luar biasa. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lalu Abraham, ayat yang 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham memanggil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Sebelum ke ayat ke-13 kita baca ayat 12. Lalu ia berfirman, ayat 11 katakan begini. Tetapi berseluruhlah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Ayat 12 lalu berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Saudara, di tengah penyerahan yang total Abraham, di tengah penyerahan Abraham menyerahkan anaknya, ketika dia di atas gunung, dia berpikir, ya sudahlah Tuhan, di mana sampai satu titik, di mana dia sudah menyiapkan api, dia sudah menyiapkan kayu, dia sudah menyiapkan mezbah, dan di titik di sana, dia pasti akan menunggu-nunggu Tuhan berbicara. Tapi di situ Tuhan belum berbicara kepada dia. Sehingga dihunusnyalah pisau untuk dia akan menyembelih anaknya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Satu penyerahan total kehidupan Abraham yang sangat luar biasa. Dan Tuhan melihat itu. Lalu Tuhan berbicara, Abraham, jangan engkau sembelih anakmu, jangan engkau korbankan anakmu. Aku sudah melihat apa yang menjadi isi hatimu. Aku sudah melihat apa yang menjadi isi hatimu. Engkau rela melakukan untuk Tuhan. Engkau menyerahkan hidupmu. Engkau menyerahkan anakmu yang kukasih, yang engkau kasih. Walaupun itu anak yang dikasih, anak yang menjadi kebanggaan, anak yang menjadi sukacitanya, anak yang menjadi masa depannya. Karena janji-janji Tuhan yang luar biasa, dia mau rela mengorbankannya. Tetapi ketika Tuhan melihat itu, melihat hati Abraham, akhirnya Tuhan katakan bahwa di belakangmu ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Dan saat itu Abraham mengambil domba itu dan kemudian dia menyembelihnya, dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu teladan, satu pengalaman yang luar biasa yang boleh kita pelajari pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada saat Abraham melihat
ada seekor anak domba, tanduknya tersangkut di semak belukar, kemudian dia mengambil. Itu adalah gambaran, gambaran daripada Yesus Kristus. Pada saat dia diletakkan di kayu salib, pada saat dia digantung di kayu salib, dia dulunya dia anak Allah, dia digantikan menjadi kurban. Anak domba, anak Allah, dia dikorbankan, disalibkan untuk segala pelanggaran dan dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki hati seperti Abraham, saya percaya Tuhan akan membela setiap apa yang menjadi pergumulan setiap kita. Satu penyerahan total hidup kepada Tuhan mungkin pada kenyataannya sepertinya sulit untuk kita melihat kondisi di hadapan kita, mungkin mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Dan kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan Abraham begitu luar biasanya. Dia berserah total kepada Tuhan. Walaupun anak yang dikasihnya, anak perjanjian, anak yang sudah berumur 100 tahun. Ketika dia berumur 100 tahun, dia mendapatkan anak ini. Baru senang-senangnya punya anak Ishak. Dan Tuhan berbicara, korbankan anakmu. Dia tidak negosiasi sama Tuhan. Dia langsung pagi-pagi buta. Dia bangun mempersiapkan pelana keledainya, mengajak bujangnya. Dia pergi untuk naik ke gunung yang dijanjikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin di dalam kehidupan kita ada persoalan, pergumulan yang kita alami. Kita ketika suatu saat Tuhan izinkan pergumulan itu, mungkin suatu saat saudara-saudara kita, teman-teman kita, rekan-rekan kita membantu kita. Tetapi ada kalanya kita diizinkan kita bertemu muka dengan Tuhan, kita berhadapan sendiri dengan Tuhan. Kita menyelesaikan sendiri dengan Tuhan. Seperti yang dialami Abraham. Satu keyakinan iman yang luar biasa. Bukankah Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Yesus Tuhan yang sudah tergantung di kayu salib. Ketika dia menghentikan badai, kamu berhenti. Ketika ada badai, ketika bersama murid-muridnya, badai berhenti dan di situ badai pun berhenti. Ketika dia memberi makan 5.000 orang laki-laki, apa yang ada padamu, bawa ke sini. Dan di situ Tuhan melakukan mujizat yang sangat luar biasa. 5.000 orang boleh mendapatkan makanan. Banyak contoh-contoh yang luar biasa. Mari kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita berserah total kepada Tuhan. Di dalam masalah persoalan apapun dalam kehidupan kita. Kita belajar dari iman Abraham. Kami akan pergi sembahyang ke gunung itu. Tetapi kami akan kembali lagi ke sini. Satu iman yang luar biasa yang harus kita teladani dari Abraham. Mari Bapak Ibu pagi hari ini kita bawa hidup kita. Apa yang menjadi pergumulan persoalan Bapak Ibu saat ini? Ketika saat ini mungkin engkau ditinggal pasanganmu, engkau mengalami satu pergumulan yang berat. Tapi sadari, Allah lah yang akan membelamu. Allah lah yang akan mengangkatmu. Allah lah yang akan membawamu. Di mana Allah akan mengangkat engkau. Dan menjadikan engkau luar biasa. Ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Bukan berarti ketika engkau menghadapi masalah, engkau terus diam. Tapi ketika engkau menghadapi persoalan, menghadapi masalah apapun, engkau lari datang kepada Tuhan. Bahwa di hadapan Tuhan
Ini yang menjadi persoalan kehidupanku, pergumulanku. Aku mau letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Entah pergumulan tentang pekerjaan, entah pergumulan tentang pasangan hidup, di dalam keluarga, di dalam kuliah, di dalam sekolah, kalau anak-anak masih remaja dan mahasiswa. Mari pagi hari ini kita belajar berserah total seperti Abraham. Dan Abraham dibawa Tuhan ke pengenalan yang luar biasa. Di ayat yang terakhir ke ayat yang ke-14 dikatakan bahwa di gunung Tuhan, Tuhan sediakan. Saya percaya bahwa ketika kita dibawa ke gunung Tuhan, pasti Tuhan akan sediakan berkat bagi setiap kita yang terus percaya kepadanya. Amin.